warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Untuk Anda pemirsa yang saat ini tengah bersiap-siap menuju ke tempat aktivitas Anda, diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda. Apakah sudah lengkap atau belum? Kemudian dimohon Anda untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 karena suasana jalan saat ini untuk menuju ke tempat aktivitas Anda pemirsa ada yang ramai lancar, padat merayap dan juga macet. Jangan lupa tetap mematuhi peraturan berlalu lintas. Jangan lupa pemirsa dimohon juga Anda untuk tidak mengangkat ponsel saat ada kolega Anda yang ingin berkomunikasi, karena saat Anda mengendarai kendaraan kemudian Anda mengangkat ponsel Anda, itu sangat berbahaya dan kecelakaan pemirsa berawal dari pelanggaran. Untuk Anda pula yang saat ini tengah sarapan pagi sambil menyaksikan Selamat Pagi Cirebon dengan keluarga Anda, orang-orang terdekat Anda, selamat menyaksikan Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Juara, koran Radar Cirebon, dan koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Informasi-informasi dari sekeliling Anda, Ciayu Majak Kuning, Jawa Barat, nasional bahkan internasional. Jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Ikuti terus perkembangan atau informasi-informasi update yang ada di sekeliling Anda pemirsa. Ciayu Majak Kuning, Jawa Barat, nasional bahkan internasional hanya di Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Pemirsa, di edisi pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan ini masih berkaitan dengan Hari Anti Perdagangan Orang ya. Ini pemirsa nanti saya hadirkan narasumber di pagi hari ini dan nanti akan saya tanyakan berkaitan dengan apa sih yang menjadi penyebab tindak pidana perdagangan orang. Terus apa yang disebut dengan TPPO, tindak pidana perdagangan orang, kemudian unsurnya di TPPO, tindak pidana perdagangan orang ini apa saja, dan seterusnya. Nanti kita akan diskusikan dengan sejumlah narasumber. Namun sebelum saya kenalkan narasumber di pagi hari ini, saya baca dulu ini pemirsa berita dari halaman utama koran Juara, koran Radar Cirebon di edisi hari ini. Hari ini umumkan tersangka baru. Mahfud MD sebut sudah ada 3 orang. Siapa dia pemirsa? Silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama koran Radar Cirebon edisi hari ini. Kemudian Stadion Bima Madia akan ditutup. Kenapa akan ditutup pemirsa? Silakan juga Anda bisa membaca di headline koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian simpati Nyonya Sambo. Ya, kemudian mengenal Sandi Christian Waluyo, peraih medali perunggu Olimpiade Matematika tertua di dunia. Itu pemirsa. Kemudian ada catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini, simpati Nyonya Sambo. Itu catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian berikutnya ini pemirsa dari halaman Metropolis Kota Cirebon pemirsa. Pelantikan Basnas tidak jelas, kembali molor, jabatan komisioner belum definitif. Ini dari Kota Cirebon pemirsa. Kemudian mahalnya merawat kucing ras. Penting perhatikan beberapa hal saat adopsi kucing pemirsa. Kemudian perhatikan kesehatan dan kesejahteraan hewan. Ya, kemudian prediksi pejabat open bidding masih rumor. Itu dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Berikutnya dari halaman Kabupaten Cirebon di koran Radar Cirebon edisi hari ini. Desak normalisasi irigasi, saluran dangkal dan menyempit, pertanian di 3 desa terganggu. Ini pemirsa bukan hanya di 3 desa ya, namun ini pemirsa lebih dari 3 desa seperti yang sering disampaikan oleh pemirsa di acara Pribenje
yaitu acara atau program acara setiap harinya di Radar Cirebon TV dari pukul 13.00 sampai pukul 14.00. Kemudian semarak senam gebiar merah putih, gotong royong tambal jalan yang rusak. Itu pemirsa dari halaman Kabupaten Cirebon. Berikutnya ini pemirsa dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu Koran Rakyat Cirebon. KPK pantau seleksi Sekda. Beredar informasi sejumlah pejabat diperiksa kasus TPPU. Tuh, pemirsa, tindak pidana pencucian uang. Kemudian KPU bidik potensi anggota ganda. Strategi putra mahkota blunder. Ini statement dari Pak Junedi, Komisi 1 DPRD Kabupaten Cirebon. Kemudian ini pemirsa, kecelakaan maut di Ciamis, 8 warga Majalengka tewas. Itu pemirsa berita-berita yang disajikan baik di koran Juara, koran Radar Cirebon, dan koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu Koran Rakyat Cirebon. Dan untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Di sebelah saya kenalkan dulu, ini pemirsa ada Flight Officer Migrant Worker Research Center, ya, MRC. Ini pemirsa ada Hadi Rianto, karib disapa dengan Mas Rian. Selamat pagi Mas Rian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Mas Rian? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih nih Mas Rian sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Di sebelah Mas Rian, ini pemirsa ada dari Women Crisis Center Mawar Balkis, ya. Ada Rodatul Jannah, karib disapa dengan Mbak Dian. Selamat pagi Mbak Dian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Mbak Dian? Alhamdulillah luar biasa sekali. Oke, sehat. Oke, terima kasih juga nih Mbak Dian. Mas Rian sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, di sepanjang acara ini saya mengundang Anda, silakan Anda bisa ke nomor yang ada di layar kaca RCTV. Anda bisa interaktif langsung 0231482138, atau pemirsa bisa memberikan pendapat Anda, pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Mohon untuk Anda nih pemirsa, saat Anda ingin ngebel langsung, jangan ke nomor WhatsApp, ya, kami tidak akan mengangkat interaktif dari pemirsa. Saya ke Mas Rian nih, Mas Rian. Yang disebut dengan TPPO itu apa sih Mas Rian gitu ya? Apa itu TPPO itu? Sebetulnya kalau di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang disebut dengan perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pencekapan, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut, baik yang dilakukan dalam negara maupun di luar negara atau di luar negeri lah, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tersebut tereksploitasi. Itu menurut Undang-Undang Nomor 21 itu yang tahun disebut 2000. dengan TPPO, Tindak pidana perdagangan orang. tindak pidana perdagangan orang. Apakah hal ini TPPO atau tindak pidana perdagangan orang ini yang dulu disebut dengan trafficking itu? Ya, kalau trafficking itu bahasa Inggrisnya. Inggrisnya ya. Kalau bahasa Indonesianya adalah TPPO. Iya, pokoknya perdagangan orang ya. Iya, perdagangan orang. Nah, ini perdagangan orang ini bisa nggak menurut undang-undang dikategorikan umur berapa sampai berapa itu masuk dalam perdagangan orang? Atau di dalamnya ini termasuk pekerja migran Indonesia atau TKI lah, atau pemirsa lebih mengenalnya dengan TKW begitu, Mas Rian? Kalau korbannya sendiri, kalau menurut undang-undang ini memang tidak ada klasifikasi umur sebetulnya, Mas Habib. Jadi yang di bawah umur ataupun yang di atas umur, di atas 17 tahun itu bisa saja. Kalau dilihat dari pengertian tadi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, memang kalau biasanya terjadi itu tadi yang Mas Habib katakan terhadap pekerja migran Indonesia, memang modusnya itu sangat banyak sekali. Yang paling banyak memang
di pekerja migran Indonesia ini. Jadi semua bisa menjadi korban TPPO. Tidak hanya di bawah umur ataupun yang sudah dewasa, seperti itu Mas Afif. Oke, tahan dulu ya. Siap. Mas Rian, saya ke Mbak Dian ya. Rodatul Jannah. Ini biasa dipanggil dengan Mbak Dian ya. Iya, betul kenapa sekali. dipanggilnya Mbak Dian padahal Rodatul Jannah. Kalau Jannah, nah ini ada ini ya, ada pas-pasnya ya. Ini Mbak Dian, ini berkaitan dengan TPPO, Iya. tindak pidana perdagangan orang ya. Mungkin ada pemirsa di rumah ada yang tahu ini tentang trafficking gitu kan. Nah, ini apa sih biasanya yang menjadi penyebab? Anda kan aktif juga di Women Crisis Center WCC Balkis Cirebon. Apa gitu, Mbak Dian? Ya, kebanyakan penyebab terjadinya tindak perdagangan orang ini terutama sih karena kemiskinan ya Mas ya. Karena kemiskinan. Iya, biasanya kan orang karena di ekonominya mereka kurang, terus habis itu biasanya modusnya kan diiming-imingi dengan gaji yang besar gitu. Nah, mereka kerja aja di luar negeri, gajinya segini gitu ya. Betul Biasanya banget begitu itu. Ya. Biasanya begitu. Terus kan kurangnya informasi terkait modus TPPO itu sendiri gitu. Terus kurang informasi juga terkait migrasi yang aman gitu. Kurang. Terus habis itu ada juga perkawinan anak juga bisa jadi penyebabnya itu Mas. Perkawinan anak maksudnya? Ya. Gimana jadi, gitu Mbak Dian? Masih banyak sekali budaya yang menganggap bahwa anak perempuan adalah sebagai aset gitu. Oh iya, gitu. Banyak yang menganggap. Nah Ya, ini anaknya perempuan, aduh nanti saya nih bisa anak saya untuk kerja di luar negeri dan seterusnya gitu kan? Iya betul banget. Jadi karena ada anggapan seperti itu ketika mereka memiliki anak perempuan, oh ini aset keluarga nih gitu. Jadi sehingga kalau modus-modus itu datang dapat gaji yang besar, mereka karena kebutuhan ekonomi, maka bisa terjadilah tindak perdagangan orang. Oh itu juga masuk gitu ya? Betul. Oke, dan ini masuk kategori apalagi selain tadi yang disebutkan oleh Mbak Dian ya? Ada lagi tidak? Tapi tahan dulu nih, Mbak Dian juga Mas Rian dan pemirsa, selamat pagi. Cirebon akan segera kembali tetap di RCTV. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa. Segmen ini saya sudah membuka Anda. Silakan yang ingin bergabung atau yang ingin Anda memberikan pendapatnya melalui nomor WhatsApp atau SMS, silakan ke nomor yang ada di layar kaca RCTV ya. Topik yang sedang kita diskusikan di pagi hari ini masih berkaitan dengan Hari Anti Perdagangan Orang ya. Topiknya pun stop tindak pidana perdagangan orang. Kembali saya ke Mbak Dian. Mbak Dian tadi terputus jeda iklan. Selain tadi ya ada pernyataan-pernyataan bahwa anak perempuan itu menjadi aset gitu kan, karena ini bisa untuk menambah pundi-pundi kekayaan gitu kan, iya kan. Nah selain itu ada lagi nggak gitu, Mbak Dian? Biasanya sih mereka itu karena untuk dapat prestis ya, apa ya, meningkatkan status sosialnya gitu. Jadi ketika di lingkungan mereka status sosialnya lebih tinggi dan mereka kurang gitu. Nah mereka untuk meningkatkan status sosialnya mereka ya udahlah kita berangkat aja kayak gitu. Kebanyakan sih seperti itu. Ada yang seperti itu juga. Dari hasil Mbak Dian kan juga seringnya turun ke desa, terutama ke kantong-kantong PMI gitu ya. Ini anggapan-anggapan demikian masih ada gitu, terutama ke anak perempuan. Masih sangat banyak sekali ya. Kalau misalkan bahasanya di kita tuh patriarki ya. Patriarki, jadi, budaya betul. Jadi, ya. Budaya patriarki itu masih sangat tinggi. Jadi di sekeliling kita tanpa kita sadar itu masih banyak sekali budaya itu kan kayak gitu. Jadi ya memang sulit ya untuk menghilangkan budaya seperti itu. Memang kita harus perlahan-lahan. Yang penting kita harus bisa banyak memberikan informasi kepada masyarakat umum. Gitu ya. Oke, dan kembali saya ke Mas Rian ya. Mas Rian, tadi Anda sudah menjelaskan tentang tindak pidana perdagangan orang, TPPO. Dan ini Mas Rian, unsur yang ada di TPPO, tindak pidana perdagangan orang, itu apa saja gitu, Mas Rian? Oke, sebetulnya kalau unsur TPPO itu kita bisa ambil dari pengertian tadi yang ada. Jadi apa saja sih unsurnya ketika orang tersebut bisa dikatakan korban tindak pidana perdagangan orang. Jadi satu,
prosesnya itu bagaimana, terus caranya itu seperti apa, dan tujuannya untuk apa. Kalau prosesnya itu sudah ada perekrutan, pengiriman, pemindahan, itu sudah satu nih. Lalu caranya bagaimana? Caranya melalui kekerasan atau melalui penculikan, melalui pemaksaan, itu poinnya sudah satu. Terus tujuannya itu untuk apa? Kalau tujuannya untuk eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi, itu sudah tiga-tiganya, unsur ketiganya itu bisa dikatakan TPPO. Jadi korban itu bisa dikatakan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang kalau unsur ketiga tadi sudah terpenuhi. Itu secara umum. Kalau terkecuali untuk anak di bawah umur, Mas Habib. Anak di bawah umur. Kalau Maksud untuk Mas Rian? anak di bawah umur itu dua unsur cara dan tujuan saja itu bisa dikatakan Sudah masuk? TPPO. Prosesnya enggak. Seperti Gitu ya. itu, Mas. Dan itu berarti banyak, Mas Rian. Banyak. Terutama anak-anak di bawah umur yang belum saatnya untuk berangkat Iya. menjadi pekerja migran gitu Iya. kan. Namun diutak-atik umurnya, itu masuk ke itu. Dipalsukan datanya Iya, kalau begitu ya. biasanya. Iya, itu masuk. Sebetulnya kenapa kalau di bawah umur prosesnya itu tidak dimasukkan? Karena rata-rata mereka itu tidak tahu. Manut-manut saja, dan itu ya banyak faktor sebetulnya. Nanti faktor apa saja yang mempengaruhi itu ya banyak sebetulnya. Jadi ya kalau ada di bawah umur terus berangkat menjadi pekerja migran Indonesia, itu saya kira itu sudah pasti tindak pidana perdagangan orang. Itu ya. Seperti itu yang masuk dalam unsur di TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Oke, tahan dulu Mas Rian, saya kembali ke Mbak Dian. Mbak Dian, ini apa sih dampak dari tindak pidana perdagangan orang bagi korban? Apa dampaknya? Apa psikologis atau apa gitu dampaknya? Ya. Dampak dari TPPO ini sebenarnya menyeluruh ya, hampir semuanya, entah itu di psikisnya, entah di fisiknya, kayak gitu. Secara seksual juga itu bisa berdampak kepada merekanya, kayak gitu. Kalau misalkan mereka secara fisik itu mereka bisa mendapatkan kecacatan di anggota tubuh mereka, kayak gitu. Kalau misalkan secara psikisnya mereka itu akan berkurang rasa kepercaya diri mereka. Jadi mereka jadi takut untuk bersosialisasi dengan masyarakat sekitar, kayak gitu. Atau bisa jadi yang paling parah itu mereka jadi kehilangan kontrol atas dirinya sendiri, sehingga mereka ada keinginan untuk bunuh diri. Itu bisa ada terjadi. juga yang begitu? Iya, kalau misalkan itu sudah parah banget, impact ke diri dianya itu sangat tinggi sekali, bisa mengakibatkan hal tersebut. Mbak Dian pernah mendampingi korban yang demikian, yang tadi kadang ingin bunuh diri saja atau dan seterusnya, pernah? Kalau misalkan secara langsung untuk bunuh diri gitu, mereka tidak ngomong langsung gitu. Mungkin kita kan ada psikolog ya, kayak gitu. Nah biasanya sih kita yang ada mendampingi dampingi, jadi menggali gitu, kenapa merekanya gitu. Jadi ada terapi juga untuk merekanya, seperti itu. Gitu ya. Oke, dan dampak dari tindak pidana perdagangan orang ini, yang paling banyak ya pengalaman dari Mbak Dian sendiri itu apa gitu? Psikologis, cacat atau apa itu? Biasanya sih kebanyakan itu secara psikologisnya. Psikologis. Trauma atau bagaimana? Ya, trauma. Yang berkepanjangan. Trauma yang berkepanjangan gitu. Karena kalau misalkan trauma gitu kadang bisa aja sekarang kelihatan dia baik-baik saja gitu. Tapi dalam jangka waktu beberapa bulan atau setahun kemudian itu bisa terlihat gitu. Sekarang belum terlihat, nanti dalam waktu yang panjang itu baru kelihatan kayak gitu. Ada yang seperti itu. Oke. Dan ini ada beberapa WhatsApp yang masuk. Ini di antaranya, Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon ya. Untuk Mbak atau Mas ya, ini yang menjadi narasumber di pagi hari ini. Yang ingin saya tanyakan, ketika melaporkan perdagangan orang ini ya, PT ataupun calo ya, di kemudian hari kemudian bermasalah ya, ditemukan setelah ini misalnya katanya
umur tidak sesuai atau di sana ditempatkan tidak sesuai dengan yang diinginkan, itu masuk tidak dalam kategori TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ini juga dari pemirsa di Losari ya, Kabupaten Cirebon. Ini dari wilayah timur nih, Mas Rian, Mbak Dian. SPC, selamat pagi Cirebon. Mohon untuk jelaskan yang termasuk dalam tindak pidana perdagangan orang itu apakah menjual anak di bawah umur untuk dijadikan, maaf katanya, sebagai penghibur dan seterusnya. Kan ini banyak kejadian ini dari Kodir di Panggang Sari, Losari. Mas Rian, nanti dilengkapi oleh Mbak Dian. Silakan Mas Rian. Sebetulnya kalau yang pertama tadi ya Mas Afif, ketika berangkat menjadi pekerja migran Indonesia, terus bagaimana prosesnya, itu apakah itu masuk ke dalam TPPO atau tidak, sebetulnya kita kembali lagi ke pengertian menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Apakah unsur-unsurnya sudah memenuhi atau belum? Kalau menjawab, sebetulnya semua pekerja migran yang berangkat itu apakah menjadi korban atau tidak, ya mungkin tidak secara keseluruhan. Tapi kalau tadi unsurnya satu saja terpenuhi, terus satu lagi dengan cara yang terpenuhi, kalau di bawah umur itu sudah katakan TPPO. Tanpa dilaporkan, delik aduannya tanpa dilaporkan, itu anggap saja penegak hukum bisa menjerat itu menggunakan pasal TPPO. Dan yang kedua tadi Mas Habib? Iya, ketika ditempatkan tidak sesuai dengan yang diinginkan, kemudian anak di bawah umur dijadikan untuk penghibur, itu ini apakah masuk dalam kategori tindak pidana perdagangan orang, katanya begitu, Mas Rian? Kalau tadi untuk menjadi penghibur, maaf ya, itu kan bagian dari eksploitasi anak. Eksploitasi atau mengakibatkan tereksploitasi, itu sudah masuk di tujuan TPPO unsurnya. Apalagi tadi pemalsuan data, masih anak pula, itu saya kira itu sudah masuk ke TPPO, masuk sangat. Seperti itu Mas Habib. Kalau ini anak untuk di tempat hiburan gitu, padahal dia tidak inginkan, itu masuk di TPPO? Iya, itu sangat masuk, karena satu, ketika dipekerjakan di tempat seperti itu, artinya berarti si anak tersebut tereksploitasi. Apalagi tadi prosesnya itu atau caranya itu sudah masuk, ya itu sudah sangat dikatakan itu. Baik, nanti dilengkapi oleh TPPO. Mbak Dian ya, Mbak Dian dari Women Crisis Center Mawar Balkis Cirebon. Dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai komersial berikut ini. Selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa, dan ini ada WhatsApp dari Mas Arif ya. Ini dari pemirsa di Blok Tolok, Gempol, Palimanan ya, di daerah Palimanan nih, juga ingin menanyakan. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon, ingin bertanya tentang tindak pidana perdagangan orang ya, TPPO. Nah, ketika bermasalah di kemudian hari, sponsor, kemudian juga PJTKI, kami ini kemana menanyakannya? Apakah dinas terkait atau bagaimana? Kan ada yang menyebut jika misalnya di kemudian hari ditemukan ada persoalan, nanti keluarga juga ditanya apa ini resmi atau tidak. Nah, ini dari pemirsa di Palimanan, mungkin ini yang sesuai prosedur atau tidak lah, mungkin begitu ya. Mbak Dian, silakan tadi melengkapi apa yang tadi disampaikan oleh Mas Rian, silakan. Ya,
Dari sebelumnya tadi ada kasus yang tidak sesuai dengan penempatan dan umurnya dipalsukan seperti itu ya, ada pemalsuan dokumen. Sebenarnya mungkin di migrasinya itu dia ada migrasi yang unprocedural gitu. Kenapa unprocedural gitu? Satu, karena ada pemalsuan dokumen. Sebetulnya dia belum sesuai dengan usianya untuk pemberangkatan ke luar negeri. Dipaksakan? Ya, tapi dia dipaksakan untuk berangkat. Umurnya masuk gitu akhirnya. Iya, betul. Terus habis itu ada juga mereka visanya itu tidak visa untuk bekerja gitu. Jadi bisa menggunakan visa turis tetapi yang mereka lakukan di sana bekerja. Nah, itu unprocedural. Sebagai turis atau umroh itu juga ada kayak gitu. Nah, seperti yang terakhir tadi ditanyakan, kemana sih kita harus melapor gitu. Satu, kita bisa melakukan pelaporannya ke dinas terkait. Selain itu, kita juga bisa melaporkannya ke Polres, ke bagian PPA. Kalau perempuan seperti itu. Ya. Kemudian yang terakhir tadi ya, yang saya baca yang baru saya baca itu dari Blok Tolok Palimanan Barat katanya. Nah, untuk PJTKI atau sekarang itu sponsor, BP ya sponsor. Sebenarnya untuk istilah sponsor itu kalau di undang-undang sendiri tidak ada. Tidak kayak ada. Gitu. Tidak ada. Biasanya kan itu ya di masyarakat sebagai kepanjangan tangan dari PT ya. Gitu. Nah, kita bisa mengecek sebenarnya PT itu berizin atau tidak. Itu ada aplikasi namanya Jendela PMI. Kita bisa cek di situ, dimasukkan nama PT-nya apa. Jika di situ tertulis nama PT-nya itu ada gitu. Jadi ada masih berizin, ada juga yang sedang diskorsing, itu kita bisa. Ada di situ. Ada. Makanya ini pemirsa harus tahu betul ya. Harus tahu betul bahwa PT ini apakah resmi atau tidak. Ya, punya masalah atau tidak, rekam jejaknya PT ini bagaimana. Mas Rian, bisa Anda lengkapi apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Dian? Silakan. Kalau untuk pelaporan itu sebetulnya ada beberapa metode untuk pendampingan sebetulnya. Kalau menggunakan bipartit biasanya antara keluarga dengan dinas terkait ataupun dengan bipartit untuk ke P3MI-nya. Apakah ini korbannya seperti apa? Misalkan di sana kecelakaan kerja ingin dipulangkan seperti apa? Sebetulnya kayak gitu. Atau memang kalau ini di masalah TPPO-nya sebetulnya biasanya P3MI lepas tangan nih biasanya yang biasa kita hadapi. Jadi kita melibatkan pemerintah sebetulnya. Satu, pemerintah di Kemenlu kita biasanya, terus kita ke BP2MI dengan mitra kita yang NGO kita yang ada di luar sana. Itu kita melakukan pendampingan sebetulnya. Jadi kalau mau lapornya seperti bagaimana, ya tadi Mbak Dian sudah menjawab ke dinas terkait, bisa ke dinas tenaga kerja pemerintah setempat. Sebetulnya seperti itu. Oke, Mbak Dian, ini bagaimana nih pencegahan tindak pidana perdagangan orang ini? Untuk mencegahnya, seperti apa sih antisipasinya gitu? Mbak Dian, silakan. Ya, oke. Sebenarnya untuk melakukan pencegahan TPPO ini adalah kerja kita bersama ya, karena kita tidak bisa melakukan atau mencegah itu sendiri kayak gitu. Nah, ini yang paling dekat dengan masyarakat adalah di desa gitu kan ya. Di desa. Jadi bagaimana pemerintah desa juga ada mandat di Undang-Undang 18 2017 gitu ya, sebagai pusat informasi gitu, layanan informasi. Jadi di desa itu harus memiliki informasi sebanyak-banyaknya terkait migrasi yang aman bagaimana, terkait TPPO itu bagaimana, dan desa juga harus memiliki data pekerja migran di wilayahnya. Selain itu kita juga bisa melibatkan. Saya potong, kadang kan pemerintah desa taunya ketika ada persoalan gitu kan. Wah, si A si B kemana, kadang nggak tahu gitu. Jadi ini bagaimana nih Mbak Dian?
Nah, makanya kenapa saya bilang harus di desa? Karena ketika ada masalah, contohnya TPPO yang di luar negeri nih ya Mas ya. Di luar negeri itu pasti mereka akan menghubungi pihak desa terlebih dahulu. Ya, makanya untuk mengantisipasi itu, desa harus memiliki data pekerja migran di desanya tersebut gitu. Untuk mengantisipasinya biar tahu nih siapa sih yang berangkat gitu. Jangan ujuk-ujuk kok ada laporan gitu. Ya tapi kan saya banyaknya nggak begitu tahu. kan. Iya. Ujuk-ujuk ada masalah, akhirnya kata orang desa, loh saya nggak tahu. Ya. Saya Iya. taunya memang iya sih di luar negeri, tapi kan ternyata tidak resmi berangkatan prosedural ya. Ya jadi kan, nah ini berarti nih peran dari pemerintah desa juga harus dioptimalkan. Pasti. Betul sekali. Jadian. Sangat harus banget dioptimalkan gitu. Dari mulai pemerintah desanya, dari RT RW-nya pun harus ikut andil gitu. Semua kita berkolaborasi untuk pencegahan ini kayak gitu. Gitu Dan ya. kalau bisa itu kita membentuk satgas tersendiri di desa. Satgas TPPO. TPPO Iya, gitu betul. ya. Ini yang harus dilakukan di tingkat desa. Oke, Betul sekali. kembali saya ke Mas Rian. Mas Rian, siapa saja sih pelaku dan korban dari tindak pidana perdagangan orang ini? Mas Rian? Oke, sebetulnya kalau kita berbicara tentang siapa saja yang bisa menjadi pelaku sebetulnya sangat kompleks sekali. Kadang kita di desa itu tidak tahu bahwa sebetulnya orang terdekat kita adalah pelaku. Oh, gitu ya. Ya, orang terdekat itu bisa orang tua, bisa bibi, saudara, bahkan tetangga, pacar sekalipun bisa sebetulnya Mas Habib. Terus bisa saja calo sponsor tadi, tenaga kepanjangan tangan dari P3MI, oknum aparat pemerintah itu juga bisa Mas Habib. Karena tadi ketika misalkan ketika pemalsuan data, orang biasa nggak bisa itu kan pasti oknum. Pastilah ya, Oknum. pasti ya. Terus jasa travel itu juga bisa diberangkatkan dari Indonesia menggunakan visa turis ataupun visa yang lain itu bisa juga. Ataupun majikan itu bisa menjadi juga. Jadi sangat kompleks sekali. Kenapa semua orang ini bisa menjadi pelaku? Ya karena tadi mereka yang menyebabkan si korban ini melakukan tereksploitasi atau menjadikan orang tersebut dieksploitasi. Itu Seperti ya. itu. Oke, dan tentu ini beragam ya. Sangat apa yang tadi disampaikan oleh Mas Rian ini pelakunya. Dan kenapa pelaku Mas Rian ya? Kenapa ini pelaku biasanya dari orang-orang terdekat atau mayoritas di kita? Pelaku ini yang tadi disebutkan itu banyaknya dari mana gitu? Apa orang terdekat atau siapa atau jasa travel atau apa gitu? Ya. Silakan. Sebetulnya paling banyak itu kenapa orang terdekat, karena yang dipercaya oleh si korban biasanya adalah orang terdekat. Jadi kita kembali lagi kenapa penyebab seseorang ini bisa menjadi korban TPPO, biasanya tadi karena kemiskinan misalkan, terus karena jeratan hutang. Dari jeratan hutang ini Tersandra lah ya, tersandra itu jeratan ya. hutang ini Oke. terus keluarganya sehingga menjadikan oke lah anak saya untuk bekerja ke luar negeri. Iya, banyak juga yang begitu ya. Seperti itu, Karena modus-modusnya terjerat seperti hutang, itu. tersandra hutang gitu ya. Jadi kalau dikatakan yang paling banyak siapa, ya pintu awalnya memang dari orang terdekat itu. Dari orang terdekat. Dari orang terdekat ke yang lain seperti Baik, itu. baik, Makanya baik. tadi saya nyambung ke Mbak Dian, pemerintah desa menjadi sangat andil ketika pencegahan. Iya, pokoknya itu TPPO. perannya di situ Iya. ya. Oke, dan Mbak Dian ya, bagaimana nih? Ini juga mungkin pemirsa di rumah ini nggak tahu nih, bagaimana sih cara melapor ketika misalnya keluarganya, saudaranya, atau tetangganya menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Bagaimana cara melapornya? Karena kan kita kadang ada persoalan nih, kalau kita lapor, kita dilema, kita a little bit confused ya, kita bingung gitu ya. Saat kita akan melapor nanti aib desa apa juga, wah iya kan?
apalagi media di situ meliput. Nah, ini bagaimana cara melapornya? Tapi tahan dulu nih, Mbak Dian dan pemirsa. Selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, session yang terakhir. Saya masih membuka Anda kembali. Silakan yang ingin bergabung, yang ingin berinteraktif, Anda ingin langsung di 0231 482138, atau pemirsa ingin memberikan tanggapan atau respon atau pertanyaan melalui nomor WhatsApp atau SMS juga silakan. Ya, saya masih membuka Anda kembali. Kemudian ini juga ada yang masuk lagi nih dari pemirsa di Susukan, ya, di wilayah barat Kabupaten Cirebon yang berbatasan dengan Indramayu. Assalamualaikum untuk para narasumber. Nah, ini katanya ada dulu itu hampir semua anak-anak muda, terutama yang perempuan, itu harus ke luar negeri. Kalau tidak ke luar negeri, itu dicapnya kita akan kerja apa di sini katanya, ya. Makanya banyak anak-anak muda lulus SMA, SMK, ini pasti orang tuanya menginginkan agar kerja di luar negeri. Yang kerja di luar negeri itu dengan gaji yang berlimpah, bisa bikin rumah, beli kendaraan, dan seterusnya. Pertanyaannya bagaimana cara mencegah agar kita tidak usah bekerja di luar negeri. Bekerja di sini saja, kalau dikumpulkan juga bisa katanya membuat rumah katanya. Jadi kenapa harus di luar negeri? Ini dari mantan PMI katanya, ya. Nanti bisa dijawab, ya. Ke Mbak Dian dulu, tadi terputus jeda iklan, ya, berkaitan dengan mayoritas tadi. Ini banyaknya dari mana gitu, Mbak Dian? Iya. Mayoritas. Iya, mayoritas misalnya cara melapor, gitu, ya kan? Okay. Ini banyaknya apakah karena aib, nggak mau jadinya, atau apa sih gitu? Silakan. Ya, sebelumnya kami berharap kepada seluruh masyarakat gitu, ketika kita sudah menjadi korban, kita jangan berpikir bahwa itu adalah aib gitu. Jadi kita berusaha untuk bisa memutus rantainya, kayak gitu ya. Ketika kita akan berpikir itu aib, itu akan terus terjalin gitu. Dan untuk pemerintah desa ataupun yang lainnya, jangan pernah berpikir juga bahwa itu adalah aib untuk desa, kayak gitu. Dan seharusnya pemerintah desa pun bisa menolong warganya, mendukung gitu, memberikan dukungan. Nah, bagaimana gitu caranya ketika kita menjadi korban? Lapornya kemana sih, Mbak? Gitu iya kan, lapornya ini kemana nih? Gitu. Kayak gitu, karena informasinya juga minim, gitu kan ya. Nah, ini apalagi kan, masyarakat desa, maaf saya potong Mbak Dian, ya, lapor maaf ke pihak terkait, ke pihak berwajib, nggak ngerti, takut, gitu. Iya, khawatir, takut. Iya, nah, nanti bagaimana nih Mbak Dian? Iya nah, kan? Teman-teman bisa juga, kalau misalkan kitanya masih takut gitu untuk lapor sendiri karena banyak kekhawatiran, itu bisa juga menghubungi kami di MRC. Di MRC bisa, kami juga, jadi ada beberapa lembaga layanan yang bisa mendampingi. Salah satu contohnya adalah MRC. Teman-teman SBMI juga bisa, di kami di WCC Mawar Balkis juga bisa gitu. Bisa juga lapor ke kami. Selain itu, kalau misalkan ingin melaporkan sendiri, bisa datang, ini kita bicara yang di dalam negeri dulu ya Mas ya. Yang di dalam negeri bisa langsung melaporkannya ke Polres di bagian PPA gitu. Selain itu, kita juga bisa melaporkan di LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, kayak gitu. Atau bisa juga ke dinas terkait seperti Disnaker, kayak gitu. Nah, bagaimana teman-teman yang di luar negeri gitu, ketika mereka sudah ada di luar negeri di sana, itu bisa melapor ke Kemenlu, bisa ke KBRI atau KJRI-nya, atau ke kepolisian setempat seperti itu. Atau misalkan di sana kita akses informasinya juga kurang, ketika teman-teman yang di sana punya nomor kontak kami yang di sini, itu juga bisa. Nggak apa-apa gitu. juga ya? Tidak apa-apa gitu. Baik, Nanti kami juga akan berkoordinasi seperti itu. Baik. Silakan Mas Rian tadi ini menanggapi atau menjawab WhatsApp yang masuk tadi, ya.
tidak disebutkan ini dari mana ya tentang ini dari wilayah barat Kabupaten Cirebon ya yang berbatasan dengan Kabupaten Indramayu katanya bahwa ke luar negeri itu adalah kebanggaan ya bisa pertanyaannya adalah bagaimana cara mencegahnya gitu dari mantan PMI nih. Oke. Ya, sebelumnya saya mau menambahkan dulu Ya. yang tadi melapor. Mbak Dian ya, Sebelumnya silakan. kalau yang di luar negeri itu, kalau kami di SBMI itu ada Dewan Pimpinan Luar Negeri (DPLN). Itu kami ada di Singapura, Malaysia, Pokoknya tersebar di Hongkong, berbagai negara lah ya. Di negara itu juga bisa melalui itu. Terkait dengan bagaimana cara mencegah, sebetulnya kalau dari sudut pandang pekerja itu mau bekerja di mana saja itu adalah hak semua orang sebetulnya, termasuk menjadi pekerja migran Indonesia. Ya, itu adalah hak ya. Karena begini, biasanya kenapa orang Indonesia ingin bekerja di luar negeri, karena yang memang keterbatasan lapangan pekerjaan Di kita ya, dan di juga Indonesianya. tergiurnya gaji yang tinggi. Iya, Biasanya betul, seperti ya. itu. Tapi sebetulnya kalau di sini dengan di sana perbandingannya, contoh saja perbandingan saya yang biasa dilakukan. Kalau bekerja ke luar negeri sebagai ABK, anak buah kapal di luar negeri, taruhlah di Taiwan, dengan bekerja sebagai nelayan di dalam negeri, itu sebetulnya menguntungkan. Kalau hitungannya sih menguntungkan di dalam negeri. Oh, daripada di Taiwan gitu misalnya ya. Tapi karena sudut pandang pola budaya yang di masyarakatnya, kalau ke luar negeri itu pulang-pulang bisa bangun rumah. Iya, yang tadi kata Mas Apip ya. Terus dilihatnya enak. Ya. Nggak tahu kalau bekerja di sananya sih seperti apa. Iya, menaruhkan hidup, Iya, nyawanya. Iya. Sebetulnya bertarung nyawa di iya sana itu. ya. Sebetulnya kalau bekerja di Indonesia tapi tadi bisa mengelola keuangannya pun itu Iya. bisa sebetulnya. Bisa gitu ya. Banyak juga pekerja migran yang pulang ke Indonesia tapi tidak bisa mengatur keuangannya, ya saya jamin Banyak itu juga ya. kembali lagi biasanya, Iya, belum malah, tidak jadi apa-apa. Banyak juga yang masalah juga gitu ya. Iya. Oke. Dan ini modus dari tindak pidana perdagangan orang itu biasanya gimana Mas Trian? Nah, sangat banyak sekali kalau modusnya. Banyak modus berarti. Iya. Modusnya dijanjikan bekerja enak, Ya, terus ini biasanya yang ngiming-ngiming begini nih yang berkeliaran ya. Ya, itu. Iya kan? Itu dia anak uang sponsor. Iya kan? Iya kan? Iya, betul. Biasanya kan begitu kan? Itu modusnya banyak. Oke. Modusnya bisa menjadi PMI tadi, pekerja migran Indonesia. Di sana bisa juga modusnya mendapatkan beasiswa di luar negeri. Oh, diiming-imingi begitu. Iya. Jadi lembaga yang di luar negeri menawarkan beasiswa, tapi nggak taunya kalau nyampe sana dipekerjakan dan dieksploitasi. Gitu ya. Gitu. Bisa modusnya jeratan hutang seperti tadi. Ada keluarga yang terjerat hutang sehingga anaknya harus bekerja dengan saya. Tahu-tahu diberangkatkan. Itu juga ada. Banyak sekali modusnya sebetulnya. Tapi yang paling banyak tadi menjadi pekerja migran Indonesia sebetulnya, Mas. Itu ya. Seperti itu, Mas. Modus-modusnya. Makanya apa yang perlu masyarakat ketahui tentang modus-modus begini nih, Mas Ria? Dengan Mbak Dian dulu, silakan Mbak Dian. Masyarakat harus apa nih? Apa harus melek, harus tahu bahwa itu caranya modus, itu bla bla bla, atau apa sih gitu Mbak Dian? Ya, untuk masyarakat khususnya di wilayah Cirebon gitu ya, seperti yang tadi Mas Afif banyaknya berangkat ke luar negeri gitu. Gimana sih untuk mencegahnya? Memang kita tidak bisa mencegah itu hak mereka katanya. semua. Tetapi jangan lupa gitu, ketika mempunyai hak untuk bekerja, mereka juga harus bisa mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya gitu. Ketika mereka berangkat ke luar negeri, jangan sampai nanti di sana menjadi korban TPPO gitu. Jadi cari informasi sebanyak-banyak mungkin terkait migrasi yang aman, prosesnya bagaimana, seperti itu. Di negara tujuan seperti apa, kayak gitu kan. Nah, selain itu juga kita cari tahu apa aja yang termasuk modus di TPPO itu agar kita tidak terjerat di situ. Baik. Dan sayang sekali nih
Mas Rian, Yeah. Mbak Dian, usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan tentu dengan tema yang berbeda. Mas Rian, closing statement, pesannya untuk pemirsa di rumah, singkat saja apa? Oke. Gitu, silakan. Untuk warga masyarakat kalau ingin bekerja di ke luar negeri khususnya tidak terjerat ke TPPO, sebaiknya berangkat ke luar negeri itu dengan prosedur yang semestinya. Ya, Prosedur yang sudah ditentukan dengan aman dan adil supaya tidak terjadi kekerasan, tidak terjadi masalah-masalah di kemudian Ya, hari. itu ya. Seperti itu, Mas. Oke, Mbak Dian, closing statement, silakan singkat saja. Kepada seluruh masyarakat khususnya di wilayah Cirebon, apabila ada korban di sekitar kita atau keluarga kita sendiri, jangan pernah takut untuk melapor karena ini bisa membantu teman-teman kita yang lain untuk tidak menjadi korban selanjutnya. Oke ya, terima kasih nih Mbak Dian, kemudian juga Mas Rian ya, sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Saya juga aturkan terima kasih untuk Anda nih pemirsa yang sudah memberikan tanggapan, pertanyaan ini melalui WhatsApp atau SMS. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas.